Intisari dari ajaran Jawa Dwipa yang kemudian sekarang seolah-olah udah tertutupi oleh ajaran manca gitu Kan ya. saya bilang banyak orang luar Pulau Jawa Dipo seperti zaman kerajaan apakah itu ada negara Cina, negara Arab, agama nggak perlu dibahas, itu keyakinan masing-masing. Gini deh, poinnya sekarang gini, kita melihat realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu, musuh paling besarnya adalah melawan kesempitan di dalam berpikir, sehingga kita masih sering mengotak-otak, membeda-bedakan, gara-gara beda agama kita berkelahi, saling menjelekan, kafir, sesat, ya, TBC, ya, tahayul, bid'ah, khurafat, gitu kan, sering ada istilah kayak gitu. Intinya kita sering pakai jubah Tuhan untuk kemudian memberikan rapot kepada Itu udah orang nyata. lain gitu. Gimana Kenapa ada kata-kata setan itu nyata? Nah, Simpelnya gitu ya, bahasanya setan itu nyata. Kata setan itu kalau orang memahami satu kata setan, ya bahasa kerennya sesat. Apa tersesat? Bagi manusia tersesat gimana? Merugikan, putus asa, frustasi, amarah, emosional itu. Tuh bahasa kerennya setan. Ini nggak sulit kata mengkaji satu kata aja seperti kata setan yang manusianya sendiri gitu berarti. Kan saya bilang tubuh kita sebenarnya ada dia juga. Nyawaku di sini. Rumah nyawa kita ada di kepala, khususnya di otak kanan, otak kiri. Tapi kalau otak kanan kiri kita ada di antara tubuh kita di bawah, maaf ya, di perut. Bahasa perut itu jeleknya apa? Menampung semua. Iya, orang yang belum memahami, makanya belajar mengenal tubuh gini enak ini, sungkem begini orang nggak memahami. Apa tuh makanannya sungkem? Ini mereka, angin, air, api, tanah, pohon. Ya orang nggak memahami itu, bahasa keren takdir. Iya, makanya orang memahami, oh ini apa itu apa. Wajar orang bodoh ya bodoh. Cuma itu ilmu kejauhan bahasa orang bahaya. Karena dalam-dalamnya udah memahami ini apa. Aduh pusing. Maka dia bilang harus diberhasilkan. Ada kata-kata kegagalan adalah kunci keberhasilan. Tadi poin utamanya manusia diciptakan oleh Allah adalah menjaga dan merawat kelima alam kita, utusan alam Allah Ta'ala. Contohnya Mbah Togok, tanah. Kita ini di tanah, angin kalah sama tanah, kita bor ada gas tanah, air dalam lautan ada tanahnya, api disebutnya batu bara tanah juga, pohon tanpa tanah termasuk batu kali gede yang disebutnya pohon lumut, itu pun tanah juga, batu kali gede dan tanah padat. Ini lelaki sejati Mbah Togok ini, melambang orang negara India, Dewa Siwa. Padahal di sini semua tanah parayangan, Sangyang Nirwana, kahyangan, surganya di tanah kita, tanah surga ya ini. Cuma kita nggak boleh sombong atau angkuh-angkuh gitu. Luar biasa Pulau Jawa Dipo bukan Nogoro Indonesia. Ada yang Nogoro juga. Panjang ngomongin cerita gini. Capek saya. Aslinya apa? Mau saya untuk hitung-hitungan bukan. Saya ingin menjaga dan merawat tanah Jawa dulu. Rumah kita tanah Pulau Jawa. Ya, bukannya ini, makanya terserah monggo-monggo masing-masing. Saya senang perang, ayo. Jangan bahasa tadi apa, menghasut, memfitnah, apa. Nggak ada perang-perangan diem-dieman. Perang-perangan terang-terangan, apa terang kelihatan. Kalau gelap nggak kelihatan. Kan gitu. Intisari dari ajaran Jawa Dwipa yang kemudian sekarang seolah-olah udah tertutupi oleh ajaran manca gitu. Kan saya bilang banyak orang luar Pulau Jawa Dipo seperti zaman kerajaan apakah itu ada negara Cina, negara Arab, agama nggak perlu dibahas, itu keyakinan masing-masing. Ibadah yakin kepada Gusti Sang Widya dan berapa itu yang penting dewe-dewe. Positifnya perilaku, tingkah laku kita tuh manut. Yang penting outputnya gitu ya. Jika kamu berbuat baik kepada saudaramu, orang nggak akan tanya agamamu apa gitu. Enggak.
Kenapa? Contohnya orang-orang Cina, Korea, orang Jepang. Jadi nggak salah kita rendah diri karena manusia di sini. Tunduk kepala tuh nyawa kita nunduk, nggak apa-apa. Yang penting agama dewe-dewe. Iya. Mantap. Jadi perilaku. Iya. Jangan jadi kayak membuli, terus mau menghina, bercanda tapi melukai hati orang. Iya sih. Canda seni humor aja ada loh. Tanya orang sekolahan teater. Tuh kuliah itu seni, jadi ada seni-seninya. Ada yang laku, ada yang nggak laku. Banyak para pelawak yang laku, gimana lakunya tuh ada. Ya memang nilai orang lain ya, jadi tenar viralnya mereka. Tapi kan harus tahu lah. Lebih contoh itu yang baik apa buruk ketahuan. Bener, Allah Ta'ala mah terima taubat. Maksudnya orang ini, si artis ini, pelawak ini, ya kan, bla. Nanti hasilnya nanti waktu berjalan, bagus jeleknya ketahuan hasilnya. Itu nggak bisa dibohongi. Iya. Kenapa sih bang, Allah Ta'ala mah terima taubat, dibiarin sama Allah. Nah, sorry Kang, ada nggak sih pengalaman nyata gitu ya, di mana Allah itu benar-benar menunjukkan kebesarannya di hadapan Kang Yanto dalam satu peristiwa tertentu gitu. Misalnya, ya kalau setahu saya sih, kalau dari cerita teman-teman yang di Musafir itu kan soal makanan aja sih tiba-tiba. Nah, model-model kayak gitu apa? Tentang dunia konsumsi perut atau harta benda ya, sebenarnya nggak ada. Karena kan dibilang kita asal usulnya orang pejalan kaki ya, saya nggak nyebut musafir, itu pasti dari darah daging atau kakek nenek moyang disebutnya leluhur. Itu nggak bakal mikir dunia seperti harta dan benda. Oke. Sebenarnya Jadi dalam kondisi apapun Kang Yanto enjoy full. area-area juga. Tapi maaf, di Jawa agama Islam beda lagi. Kan leluhur kan zaman dulu agama Hindu. Disebutnya toko broto. Mana ada sih orang pesantren panas-panasan? Iya. Kan dibilang asli orang Bojo itu orang petani panas-panasan lumrah. Tapi ingat halal agama Islam Nabi Muhammad SAW yang panas-panasan ngawin kambing. Masih muda. Ceritanya begitu. Sebelum nikah sama janda, dia dagang dulu panas-panasan. Itu agama Islam Nabi Muhammad SAW, bukan pesantren. Ya bingung lagi ngomong kayak gitu. Kan berarti udah nggak penting lagi ya kemudian kita berdebat. Ini kan sekarang ulama-ulama yang ngaku sebagai keturunan Nabi di mana-mana itu kan geger gitu kan. Apa respon Kang Yanto sebagai penonton? Saya gitu? pribadi ya, tadi bahasa saya pribadi ya, bahasa pribadi. Ini gue udah. Kenapa? Yang saya ketahui ya, yang mengaku-ngaku realitanya dia punya garis benang merah. Ya, semua contohnya ulama A, Habib A, sama-sama A ya. Tapi kalau dibilang ulama ini dari disebutnya gelarnya masih betul Nabi Muhammad SAW, ikuti contoh leluhurmu, yaitu Nabi Muhammad gimana perilakunya. Perilakunya gue gitu ya. Ya udah, tapi pendapat saya ini nggak Perilakunya mirip apa enggak gitu ya? Kan dibilang banyak para Habib, tapi yang menonjol siapa? Banyak, tapi kan nggak terlalu menonjol para kayak maaf si Smith lah. Habis Smith apa siapa sih? Yang rambutnya kayak gitu ya? Bahar bin Smith Kayak gitu lah. Gua ngeri Baharudin. Nah, terus apa lagi nih? Rezi kayak itu. Rizik. Logika saya bilang agama jangan dibawa-bawa ke dunia manusia, di dunia. Perilakulah dirimu, baru ntar akhirat. Jadi manusia dulu gitu ya, perilakunya ditata dulu, nggak usah ngomong agama gitu itu ya. pribadi ke yang kuasa, nggak Urusannya bisa. dewe-dewe gitu ya kan. Nabi Muhammad SAW itu perantara dari Allah Ta'ala agar pada orang-orang waktu di sana di Arab itu biar jangan jahil apa usir, serakah, tamak, sombong. Realitanya gampang kan. Tanya sih itu yang tukang ajan tuh di atas Ka'bah, orang hitam, negro, budak atau kuli. Didukung Nabi Muhammad, silakan. Aku juga belum memahami apa sih hukum Islam, apa sih dia masalah, nggak ada yang tahu. Panjang ngomongnya buka sejarah agama Islam yang uruku ribet. Apalagi alam tadi 5 hari, angin, air, api, tanah, ada yang paham. Lagi pusing ya bahasnya. Ya kalau kamu cukup tahu, udah buat apa? Tinggal apa? Diri kita sama yang kuasa, tempatnya yang goib.
Bahasa Indonesia silakan. Karena manusia paling kuat 1 kintal, bukan 1 ton. Sebutnya seton. Ton, apa sahmi punya Musa, apa ton, satu ton itu 1000 kilogram. Nggak ada manusia yang kuat ngangkut beban, bobot, energi, kekuatan 1 ton. Hukum realitanya nggak ada. Beda dengan cerita Hercules lah, Samson, beda lagi. Karena dibilang manusia sama jin itu benar. Udah paham kan? Jadi manusia bukan jin duluan. Nabi Adam, Nabi Muhammad siapa jinnya? Udah siapa? Itu mereka. Jadi kita harus diposisikan sederajat dengan siapapun, even itu adalah keturunan Nabi gitu. Semua sama. Semuanya sama. Hanya gitu ya. perilakunya saja. Jikalau pemimpinnya bagus, jangan sombong, angkuh, belagu atau viral. Ya normalitas. Ya kita mencontohkan lah. Iya. Apalagi kan ajaran-ajaran misalnya ajaran-ajaran leluhur orang Jawa yang kemudian banyak dilupakan sama sahabat-sahabat, khususnya orang Jawa itu sendiri gitu. Kita, ini maaf ya, 7 hari itu hanya 2 hari yang nggak ada, Minggu dan Senin. Angin Kamis, air Jumat, api Selasa, Sabtu tanah, saya nggak nyebut bumi. Rabu pohon, saya nggak nyebut daun. 2 jari kita ini bahasa simbolnya apa? Pas orang bilang pistol. Ini bapak dan ibu, ini bapak ibu. Dan ini anak-anaknya Mbah Gareng, Mbah Petruk, Mbah Bagong. Apa Mbah Gareng kerennya ini dia? Tengah-tengah jadi tengah. Planet apakah tengah-tengah? Di sana di atas. Matahari. Dewa matahari, dewa surya, sang yang wali geni. Al-Qudusu subhana malikul kudus. Tanya orang-orang salat tarawih, ada apa tujuan subhana malikul kudus? Apa Kang? Ada apa Kang? Ini maha suci. Tanya apa? Api laser. Api laser? Yang megamundung awan hitam. Terus tembus namanya laser. Banyak orang mau memahami kita ini apa, kita membuka kunci jati diri itu nggak seperti ngomong wow kata orang. Saya mah ya udah buat apa orang, saya juga nggak kena berharap, saya pengen enggak. Kan dibilang kalau udah kita nerima pandem, wah syukurillah, terus apa, udah pasrah udah. Tapi rata-rata pejalan kaki, area-area saudara-saudaraku itu dari leluhur kita. Kalau zaman dulu nggak mungkin zaman sekarang apa makan kebab, makan hamburger. Zaman dulu makannya apa tempe, apa tahu apa. Nah bahasanya reality kita ikut-ikutan. Cuma tadi mereka dari dalam sono, ya Allah bahasa Islamnya gitu. Saya leluhur itu pengen memberikan warisanku kepada beliau. Warisan apa? Ya ilmu, ya derajat. Warisan itu banyak, bukan harta dan benda. Iya. Gitu. Nah, Kang Yanto, kadang kita tuh udah belajar agama lama gitu ya, tapi perilaku kadang jauh gitu ya. Kita masih jadi orang yang pelit gitu ya, nggak gampang peduli sama orang lain gitu ya. Kemarin aku ketemu sama salah satu temenku gitu Kang, jadi anaknya tuh keterima di salah satu pokoknya tempat kerja yang memang di situ seleksinya ketat banget gitu, dan dia selalu kasih pesan satu, kamu kalau sama orang yang kurang mampu harus kamu tolong gitu. Itu aku bergetar banget gitu. Nah gimana Kang pentingnya untuk tidak menjadi orang yang pelit itu Kang? Kan tadi belajar awal dulu ya. Awal itu memang nggak segampang langsung melakonkan. Karena tadi bayi itu baru status bayi, bukan anak balita. Jadi maksudnya untuk ukuran umurnya aja perlu dituntun, trennya belajar. Jadi saya pribadi nggak mau jadi guru maupun ustadz atau yai pesantren ya. Tapi tadi saya belajar realitanya aja. Udah koreksi diri sendiri, eling, sadar, al-wali sama. Jadi jangan bahasa kita harus ini jangan, itu sama dengan memerintah atau memaksa, nggak boleh. Karena tadi takdir itu udah Allah Ta'ala yang punya ya. Jadi kita mau kerja nggak kerja, ada harta apa enggak, itu mata hati, tangan hati, kaki semua di sini, paham nggak? Jadi otak hati semua di sini. Jadi pribadinya dia akan al-fatah terbuka sendiri.
biarkan air mengalir berjalan kayak gitu bahasanya itu benar. Nah, sekarang kita mendidik apa nih, mendidik, membina. Sekarang bapak ke ibu terus ada anak, ya kan, anak kandung. Tapi kalau guru pasti ada anak murid. Ini semua ada aturan semua. Jadi masalah ngebahas kayak gitu itu sah saja. Akan tetapi saya ingatkan jangan asal bicara seperti barusan. Kebanyakan para pelakon pejalan kaki ya teman-teman are-are itu nggak bisa ngomong kayak gitu baru. Bisa ada ngasih uang nih, tempelin kita lari, minta doa sukses, itu doain aja udah. Nanti soal Allah Ta'ala yang mengabulkan. Sering Kang dimintain doa kayak gitu? Sering uang. Rata-rata kasusnya apa Kang? Kang Yanto doain dong. Memang sering. Apa tuh? Ya tadi ya mereka punya permasalahan pribadi, hanya instan, gratis dan cepet seperti orang mancing mah. Ya apa ikan paus pakai cacing, enggak masuk akal. Jadi saya tuh nggak tega dengan mereka. Kalau saya nggak ribet, buat apa untuk apa aja mah tadi pada ikut-ikutan. Instan tuh maksudnya pada doa-doa orang-orang terniaya, orang-orang musyafir dikabulkan gitu bahasanya. Enggak juga tapi ya? Bukan yang enggak, karena tadi Allah Ta'ala maha tahu. Iya. Oke. Jadi jin dan manusia itu sama, tentang dunia dicari itu benar. Ya Allah Ta'ala tuh nggak bakalan mengabulkan karena ada aturan. Allah Ta'ala menyuruh malaikat, karena malaikat ngurus ya. Jadi ada aturan semua. Halo. Kang, terakhir Kang. Apa tuh? Terakhir ya. Konsep di Jawa itu kan ada manunggaling kawula lan Gusti. Nah, apa Kang? Bahasa Indonesia apa tuh? Bersatunya hamba dan sang pencipta gitu. Kan udah kesami, hanya persoalan tadi beda-beda, tapi jawabannya sama. Pribadi aja ke Gusti udah. Nggak bisa kita Semuanya kepo-kepo udah viral, nggak bisa. Ini memberi contoh itu realitanya nyata. Babat, bibit, bobot itu benar, tapi kurang saya tambahkan. Ini pelajaran lagi, karena ada huruf mati dan huruf hidup. Babat, BBT, AA, bibit, BBT, II, bobot, BBT, OO. Tolong praktekkan dengan cara realitanya babat kita babat menarik, ya kan? Tapi bibit taruh bibitnya goblok entar saya bilang itu babat bibit itu benar tapi kurang, saya tambahkan dengan bebet dan bobot. Apa bebet kita pacu dah brebet suaranya karena dibuang tuh rumput menggempur tuh tanah, kasih bibit dirawat, hasil panen berbobot, panen diolah dengan mesin bibit tuh. Jadi jangan babat bibit bobot, itu pun kurang, nggak dipraktekkan. Realitanya masuk kan, hidup mati, hidup hidup. Jadi semua sama. Jadi babat bibit bobot tuh sama. Setan, sahtan, sama. Jadi keplesetan lidah doang bicara kita. Tiraka, toreko, terikat, sama. Terikat. Iya, keinginan pribadi yang tresna, cinta. Jadi berlebihan bahasanya gitu. Sama, nggak apa-apa, no problem, silakan. Tapi ingat, harus ada aturannya, apa syariat syaratnya, ya kan? Jadi jangan ngomong sorehat, torekot, marifat, hakikat. Orang nggak tahu tujuan dari kata-kata itu, mending diem. Nah ini Kang ada yang tanya, tujuan hidupnya Kang Yanto itu sebenarnya apa gitu katanya? Bebas tapi sopan. Bebas tapi sopan. Gak tahu kita kepo-kepo ikut campur sama orang, mau dunia mau akhirat tuh sama masing-masing. Memberi contoh nggak salah, cuma nanya sama dia, maaf orang bodoh. Tanya murid-murid, apa sih jawabannya? Kata Pak Guru, kamu nyontek, goblok kamu tuh. Itu realitanya gitu. Kita boleh bertanya, akan tetapi ada aturan tata caranya. Maaf, Mas Yanto. Ini sopan santun. Maaf, permisi. Apakah boleh saya bertanya bla 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 bla. Baru itu benar-benar orang totok kromo tingkah laku orang intelektual terpelajar kuliah atau itu orang DPR aja kok bicara seenaknya. Nggak bisa, kita ngomong mau realitanya yang ini bukan orang sembarangan, apa orang berpendidikan, orang berpendidikan luas, arah penjuru nih bisa dia, walaupun dia orang tukul, apa tuh ngomong deso bahasanya, tapi kok bisa
nggak harus jaminan orang beca, orang kuli panggul itu nggak kayak orang kuliah. Oke. Mantap ya obrolan kita. Jadi kita nggak boleh seenaknya apa sih namanya mencap stempel, wah ini nih ya manipulasi lu bro, tapi silakan, ini saya cukup tahu bye-bye. Jadi minimal kita itu Kang Yanto kadang kan kalau kita melihat teman-teman yang lagi jalan gitu ya, ada yang lagi jalan itu kan kita sepelekan gitu ya, alah orang gila gitu ya, kita hanya terpaku pada casing aja gitu ya. Padahal aku tuh lumayan lama kan bersahabat dengan mereka gitu, bertahun-tahun gitu lah ya. Banyak mutiara-mutiara yang terpendam dari pengalaman hidupnya gitu. Saya sebenarnya gini loh Bang, maaf ya saya potongnya semuanya ya. Ada kata-kata lebih cepat lebih bagus. Tadi apa pelajarannya? Mengenal diri itu nggak ada yang tahu. Saya nggak tega dengan teman-teman zaman sekarang, orang pejalan kaki yang nggak tahu puasa bisu, puasa hutan, puasa air, puasa nggak ada yang ngerti, puasa Senin Kemis nggak ada yang paham. Puasa Hari itu benar luar biasa. Hasil nanti Kakang Kawa dan Ade Ari dan Sri Papat dan Prima Pancar itu yang hasilnya. Puasa hari kelahiran. Itu hasilnya. Tujuannya, manfaat fadilahnya memberitahukan, mengingatkan dan ilmu sakti mandraguna. Tujuan manfaat fadilah dari puasa hari kelahiran. Senin Kemis aja kalau orang nggak tahu minggir. Senin sama Kemis itu adalah satu orang. Senin itu tuh yang buat tapak tanah di Bogor orangnya, Dewi Wisnu terkenalnya, kota hujan, Gunung Salak. Kemis apa tuh? Si Krishna, Mbah Bangkong di Pulau Bali, sama-sama arah selatan. Pulau Jawa, main luar biasa Pulau Jawa. Pulau Jawa luar biasa. Bukan Jawa Timur, Jawa apa? Pulau Jawa, tanah rumah Pulau Jawa ini ngeri kalau bahasanya udah. Alam yang punya, utusannya Allah Ta'ala, syahadat air. Jangan, itu judulnya tapi mengucap 2 kalimat syahadat air Allah Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah Ta'ala dan Mbah Petruk, utusan air Allah Ta'ala. Zaman sekarang panggil Mbah Petruk. Dulunya Sangyang, Banyu, Kawah, Raksa. Banyu apa? Air kali, air sungai, air laut. Kawah apa? Air gunung meletus, lahar. Apa Raksa itu air keras, air hujan. Apa manusia disebutnya pawang hujan. Bekas tertinggi itu status SMA, SD, SMP, SMA. Jadi perantara semua itu bisa.